pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Berjumpa lagi pada pagi hari ini bersama saya Ani Susilawati, penyuluh agama Kristen Kota Salatiga, dalam acara Suluh, Suara Penyuluh Kota Salatiga, hasil kerjasama antara Radio Betani FM dengan penyelenggara Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum pada pagi hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan kita bersama-sama, saya akan mengajak kita semuanya untuk berdoa datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan, di mana pada kesempatan pagi hari ini kami boleh mengucap syukur di hadapan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Tuhan yang selalu menyertai kami dan menopang dalam setiap kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan masih berikan nafas kehidupan bagi kami, dan kami boleh melihat karya-Mu yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Tuhan akan memberkati kami semuanya. Biarlah kuasa otoritas-Mu bekerja dengan luar biasa dalam penyampaian kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu yang kudus, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu bukan datangnya dari diri hamba-Mu sendiri, tetapi datangnya dari Engkau, dan boleh memberkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan, amin. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun berada, pada pagi hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi, dari kitab Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang kelima. Filipi pasal yang pertama, Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Filipi pasal yang kedua, ayat pertama sampai yang kedua, sampai yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Berbahagialah kita semuanya pada pagi hari ini yang membaca, mendengarkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun berada, firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya beri judul adalah bergandengan tangan dengan sesama. Bergandengan tangan dengan sesama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu pasti sering mendengar lagu atau sering menyanyikannya, pujian atau lagu di gereja, lagu seperti ini. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lagu ini seringkali dipakai sebagai bentuk pernyataan
atau potret kasih persaudaraan orang Kristen. Saat kita memujikan lagu tadi, pasti kita menyanyikannya dengan bergandengan tangan sebagai ciri adanya ikatan persaudaraan yang kuat, kehangatan atau ketulus ikhlasan, penuh kasih mesra, dan ada jalinan keharmonisan yang tiada tara sebagai keluarga kerajaan Allah. Memang itulah yang seharusnya terjadi di dalam keluarga atau saudara seiman di dalam Kristus. Persaudaraan yang tidak hanya dilandaskan pada hubungan saudara kandung atau saudara karena garis keturunan, melainkan persaudaraan yang dianugerahkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca dari Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai yang kelima, di sana surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi menggambarkan sukacita dan rasa syukur Paulus kepada Tuhan melihat perkembangan hidup jemaat yang ada di Filipi pada saat itu. Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Filipi agar mereka senantiasa berpegang pada firman-Nya. Hal itu disampaikan karena menurut Rasul Paulus, di dalam Kristus ada nasihat dan penghiburan dalam kasih di dalam namanya. Dan sebab di dalam Dia ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada pula belas kasihan. Kalau kita melihat di dalam Filipi pasal 2 ayat yang pertama, saya akan membacakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, oleh sebab itu Paulus mengingatkan supaya mereka menyempurnakan sukacita mereka, supaya mereka menjadi jemaat yang bersatu hati, yang seia sekata, satu pikiran dan satu pendapat. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang percaya dapat bergandeng tangan, menjadi sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Apabila kita semua memiliki satu dasar yang kuat, yaitu saling mengasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hanya di dalam kasih Yesus kita bisa bersatu hati, bisa seia sekata, bisa satu tujuan dan satu pengharapan, dan dapat bergandeng tangan menguatkan dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya sebagai keluarga kerajaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat kenyataannya di dunia ini banyak sekali perpecahan yang dialami satu dengan yang lainnya. Tidak ada kesehatian, tidak ada mereka saling menguatkan ataupun seia sekata. Tetapi yang sering
dihadapi adalah perselisihan. Karena satu dengan yang lainnya pengen dihormati, satu dengan yang lainnya ingin mencari kedudukan, ingin mencari muka di depan orang lain. Sehingga dia merasa dirinya itu pintar, dia merasa benar. Dan orang lain salah. Banyak sekali akhirnya perpecahan itu terjadi. Tidak ada seia sekata, tidak ada satu tujuan, tidak ada saling menguatkan, saling mengasihi. Itu yang banyak terjadi di belakangan ini, yang kita sering lihat. Dan akhirnya dari perpecahan itu mereka tidak bisa lagi bergandengan tangan sebagai keluarga Allah, tetapi perpecahan yang akan terjadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus ketika berbicara kepada jemaat Filipi tentang satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, menurut Rasul Paulus ada dua penyebab terjadinya perselisihan. Apa saja dua hal yang menyebabkan perselisihan menurut Rasul Paulus? Hal yang pertama yang menyebabkan perselisihan menurut Rasul Paulus yaitu hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Kita melihat ayat yang ketiga sampai yang keempat. Di sana dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara implisit firman Tuhan ini mengingatkan dan mengajarkan kita supaya kita tidak mau menang sendiri. Supaya kita tidak mementingkan diri sendiri. Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa mementingkan diri sendiri adalah keuntungan atau kesenangan sendiri yang diperoleh dengan tidak memperhatikan orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika seseorang selalu terlebih dahulu memperhatikan kepentingannya sendiri, dia pasti akan berselisih dengan orang lain. Ia akan berusaha mati-matian agar dapat keinginannya itu tercapai, walaupun harus menyakiti atau merugikan orang lain. Itu hal yang pertama yang bisa mengakibatkan perpecahan menurut Rasul Paulus, yaitu mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mementingkan diri sendiri, kita ingin mendapatkan kedudukan yang baik tetapi mengorbankan orang lain sehingga kita berselisih orang lain, itu dampaknya pasti tidak akan bagus. Dan kita dengan saudara kita pasti akan berselisih pendapat, pasti kita akan bermusuhan. Karena apa? Karena egois diri kita untuk mendapatkan sesuatu dan tidak memikirkan orang lain. Mungkin saat ini kita memiliki keinginan untuk mendapatkan jabatan. Mungkin kita ingin pada saat ini menginginkan supaya kita ini dihargai orang lain. Supaya orang berpendapat, berpikiran bahwa kita ini yang pintar dan orang lain tidak bisa. Kita menginginkan itu. Dan harus mengorbankan orang lain. Harus menyakiti hati orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal itu tidak ada gunanya kita lakukan di dunia ini. Kedudukan yang tinggi kita dipuji-puji oleh orang, tetapi kita merugikan orang lain, merugikan saudara-saudara kita yang lain. Tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan
menginginkan supaya kita saling bergandeng tangan bersama-sama, saling menguatkan, saling satu dengan yang lainnya, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada yang tersakiti satu dengan yang lainnya. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai keberadaan hidup kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dalam perkataan kita, dalam sikap tingkah laku kita, jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi kita, mari mau menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita mau bergandeng tangan bersama-sama, sehati sepikir, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Itu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai keluarga kerajaan Allah. Itu hal yang pertama. Menurut Paulus, perpecahan bisa terjadi dalam kehidupan orang Kristen, yaitu mementingkan diri sendiri. Hal yang kedua, menurut Paulus, penyebab terjadinya perselisihan, yaitu hal yang kedua, mengharapkan pujian yang sia-sia. Ayat yang ketiga B, di sana dikatakan, sebaliknya hendaknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, untuk dikagumi, untuk dihormati, untuk mendapatkan kursi kehormatan dan untuk terkenal adalah hal-hal yang diidamkan banyak orang dan diinginkan banyak orang. Namun, tujuan orang Kristen bukanlah memamerkan diri karena kedudukannya, karena kepandaiannya, karena kehormatannya, tetapi melainkan itu diri kita hanya untuk memuliakan Bapa di surga. Orang Kristen harus mengarahkan pandangannya bukan kepada dirinya sendiri, melainkan kepada Allah, kepada Tuhan yang bekerja melalui diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mengharapkan pujian yang sia-sia bisa menjadi perpecahan antara orang Kristen, antara orang-orang percaya. Kita mungkin saat ini pengen mendapatkan kedudukan, pengen dikagumi, pengen dihormati. Tetapi jangan sampai merugikan orang lain. Jangan sampai karena kita pengen dikagumi, pengen kita terkenal, pengen kita dihormati, orang lain yang mendapat getahnya. Kita akhirnya berselisih dengan saudara seiman kita. Kita berselisih dengan saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Karena ambisi kita untuk mengharapkan untuk dipuji orang lain. Dan tidak menghiraukan saudara-saudara kita. Tidak ada gunanya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita memiliki kedudukan, kita dihormati, kita mau dikagumi, tetapi kita egois. Kita tidak memperdulikan orang lain. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tuhan ingin apapun yang kita miliki, kedudukan atau kehormatan atau jabatan yang kita miliki, mari kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan pernah saat kita memiliki kedudukan, kita pengen dipuji orang lain. Itu sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan. Tetapi mari
dengan kedudukan, dengan apapun yang kita miliki, kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lainnya. Dan tetap saling bergandeng tangan, seia sekata, satu tujuan di dalam Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Tuhan tidak menginginkan hidup kita ini menjadi batu sandungan bagi orang lain dalam perkataan kita, dalam sikap tingkah laku kita. Tetapi Tuhan mau dalam hidup kita, dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita boleh mengasihi satu dengan yang lainnya. Bahkan kita mau bergandeng tangan dengan sesama kita. Bukan hanya dengan sesama kita. Kita mau bergandeng tangan bersama-sama dengan orang-orang yang membenci kita. Dengan orang-orang yang saat ini jahat dengan kita. Kita mau mengasihi mereka. Kita mau peluk mereka. Kita mau menggandeng tangan mereka untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. Itu yang diinginkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi percuma Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita punya kedudukan, kita pengen dipuji-puji, kalau kita punya kedudukan tetapi kita disalahgunakan kedudukan kita sehingga kita dapat dihormati, sehingga kita dipandang orang lain, aku ini loh bisa, aku ini loh. Kalau nggak ada aku ini loh pasti tidak akan bisa. Tuhan tidak menginginkan hal itu terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu tadi dua hal menurut Paulus di mana bisa terjadinya perselisihan antara satu dengan yang lainnya, yaitu yang pertama tadi karena mementingkan diri sendiri, dan yang kedua karena mengharapkan pujian dari orang lain. Dan menurut Rasul Paulus juga, perselisihan dapat dicegah hanya dengan satu cara, yaitu berpikir seperti Kristus. Ayat yang kelima kita akan membaca dari Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya agar kita bisa berpikir seperti Kristus? Apa yang harus kita lakukan? Dan caranya gimana supaya hidup kita ini bisa berpikir seperti Kristus? Ada dua hal. Bagaimana caranya agar kita bisa berpikir seperti Kristus? Hal yang pertama, caranya agar kita bisa berpikir seperti Kristus adalah tinggal di dalam Kristus. Berarti bersatu. Ayat yang kedua di sana katakan, karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bersatu dalam apa? Bersatu dalam kasih, bersatu dalam sepikir, dan bersatu di dalam jiwa. Itu yang harus dilakukan supaya kita memiliki cara berpikir seperti Kristus. Tinggal di dalam Kristus berarti bersatu. Bersatu apa? Bersatu. Tadi dalam ayat kedua di sana dikatakan bersatu dalam sehati sepikir, bersatu dalam kasih, bersatu dalam jiwa, dan bersatu dalam satu tujuan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada orang yang dapat berjalan dalam perselisihan dengan sesamanya. Sekaligus dalam persekutuan orang-orang Kristen. Bila ia memiliki Kristus sebagai teman seperjalanannya, mau tidak mau secara tidak langsung bahwa kita harus menjadi teman bagi setiap orang. Hubungan seseorang dengan sesamanya menjadi pertanda yang baik bagi hubungan dengan Kristus.
Itu hal yang pertama Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Cara yang harus kita lakukan supaya kita berpikir seperti Kristus, yaitu kita harus tinggal di dalam Kristus. Dan kita harus bisa melakukan kesehatian, satu hati, satu jiwa, satu tujuan bersama dengan Tuhan dan bersama dengan saudara-saudara kita. Saat kita melakukan itu semuanya, dapat terjalin komunikasi yang baik. Dan saat kita melakukan itu semuanya, kita boleh bersama-sama bergandeng tangan, sehati, sejiwa, sepikiran, satu dengan yang lainnya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada. Kita harus bersatu hati dan tinggal di dalam Kristus. Percuma Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melayani, kita mau menjadi hamba Tuhan, kita mau menjadi orang-orang Kristen, tetapi kita tidak bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita ini bisa mengasihi satu dengan yang lainnya, kalau kita ini sering menyakiti hati orang lain dengan perkataan kita, dengan sikap tingkah laku kita, percuma Bapak Ibu Saudara semuanya. Yang Tuhan inginkan adalah saat kita melayani Tuhan, saat kita memberi yang terbaik buat Tuhan, itu kita memberikan dengan ketulusan hati kita, dengan sikap tingkah laku perkataan kita juga dapat memberkati orang lain. Itu yang diharapkan oleh Tuhan, sehingga hasil pelayanan kita ini berbuah manis Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang diharapkan oleh Tuhan kita. Mari pada saat ini kita mau bersama-sama tinggal di dalam Kristus. Kita harus memiliki kesatuan hati. Kita harus bisa mengasihi satu dengan yang lainnya, dengan bergandeng tangan, dengan merangkul saudara-saudara kita. Kita mau sehati sepikir untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kepandaian kita, jangan pernah mengandalkan kekayaan kita, jangan pernah mengandalkan ini loh aku yang semuanya bisa melakukannya. Jangan pernah itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, supaya pelayanan kita dimanapun kita berada boleh membawa berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Itu adalah tujuan utama kita saat kita memberi yang terbaik buat Tuhan, saat hidup kita di tengah-tengah saudara kita menjadi berkat bagi banyak orang, dan hidup kita tinggal di dalam Kristus. Hal yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa berpikir seperti Kristus? Hal yang kedua yaitu memiliki kasih dalam roh. Ayat yang kedua di sana dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Kristus adalah kehendak baik yang tak berkesudahan, yang tidak mengalahkan akan segalanya. Yesus memberikan kuasa kepada kita untuk mengasihi, tidak hanya terhadap saudara-saudara kita, tetapi dengan orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak suka dengan kita, orang-orang yang pada saat ini jahat dengan kita. Dan rohnya memampukan kita untuk dapat memperlihatkan kasih yang kekal terhadap seseorang.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua yang harus kita miliki sehingga kita dapat berpikir seperti Kristus, yaitu kita memiliki kasih dalam roh. Memiliki kasih, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengasihi orang lain, mengasihi orang-orang yang membenci kita, mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan kita mau bergandeng tangan bersama-sama untuk saling menolong, untuk saling menguatkan, mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena itu adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menginginkan kita untuk kita berbuat baik kepada semua orang dengan ketulusan hati kita. Jangan sampai perbuatan baik kita kepada orang lain ini sia-sia. Karena apa? Perbuatan baik kita ini kita pingin untuk dipuji dan kita pingin dihormati oleh orang lain. Tetapi mari kita mau melakukan kasih ini dengan segenap hati kita. Karena Tuhan telah mengasihi kita, mengorbankan hidupnya bagi kita. Kalau pada Jumat Agung kemarin kita mengingat bahwa pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa kita. Begitu luar biasanya kasih Tuhan, pengorbanannya kasih Tuhan kepada manusia. Mari pada saat ini saya mengajak kita semuanya untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah berkorban bagi kita. Kita mau mengorbankan juga hidup kita untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan dengan segenap hati kita. Dan dimanapun kita berada, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Dan sehingga keberadaan kita dimanapun kita berada, boleh membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang ketiga, bagaimana cara agar kita bisa berpikir seperti Kristus. Hal yang ketiga yaitu meneladani Kristus. Ayat yang kelima, di sana dikatakan, hendaklah jangan hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ciri khas yang utama dalam kehidupan Kristus adalah kerendahan hati, ketaatan, dan penyerahan diri. Ia tidak ingin menguasai orang lain. Tuhan tidak mau hanya rindu melayani saja, melayani manusia saja. Ia tidak ingin meninggikan dirinya. Ia tidak ingin diagung-agungkan untuk kepentingan manusia. Tetapi Tuhan mau melakukan semuanya itu untuk yang terbaik bagi manusia. Tuhan Yesus melakukannya itu dengan menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani, untuk memberi yang terbaik buat manusia. Dengan ketulusan hati Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saat kita memberi yang terbaik buat Tuhan, jangan pernah kita memiliki atau berpikir supaya kita ini bisa menguasai orang lain, supaya kita ini bisa dihargai orang lain atau disanjung orang lain saat kita melayani, saat kita memberi, saat kita mengasihi orang lain. Tidak ada harganya di mata Tuhan kalau motivasi pelayanan kita untuk ditinggikan atau untuk dihargai orang lain. Tuhan mau supaya saat kita melayani, saat kita memberi yang terbaik buat Tuhan, benar-benar dari ketulusan hati kita. Dan kita mau benar-benar melayani dengan motivasi yang benar. Jangan pernah
kita memiliki motivasi yang tidak benar saat kita melayani dan mengasihi orang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui 3 hal ini kita bisa belajar gimana caranya agar kita bisa berpikir seperti Kristus. Orang Kristen harus mempunyai perbuatan atau pikiran yang sama seperti Kristus. Dan melalui firman-Nya kita mendapati didikan dan ajarannya yang sungguh luar biasa. Didikan dan ajaran yang menyediakan bagi kita untuk kita bisa lebih baik di hadapan Tuhan. Kasih kudus dan tidak berkesudahan, yaitu kasih yang diinginkan oleh Tuhan kita. Didikan dan ajaran kudus yang berbasis pada kasih Kristus menjadi dasar timbulnya suatu sikap orang percaya yang sehati, sepikir, sejiwa, dan setujuan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita mau diajarkan untuk kita mengingat kembali akan pentingnya kasih Kristus kepada kita, akan pentingnya motivasi pelayanan kita di dunia ini. Kita mari pada saat ini bergandeng tangan bersama-sama untuk sehati, sepikir, sejiwa di dalam Tuhan, untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya, untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya, untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Sehingga saat kita bergandeng tangan bersama-sama saudara kita mau jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita dan menjadi dasar bagi kita sebagai orang-orang percaya yang selalu mau bergandeng tangan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Mari pada pagi hari ini kita mau bersyukur atas kebenaran firman Tuhan dan kita mau juga menaikkan syafaat kita pada pagi hari ini. Mari saya mengajak kita semuanya untuk datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada saat ini yang boleh kami pelajari Tuhan, di mana melalui kebenaran firman-Mu pada saat ini boleh mengingatkan kami kembali Tuhan. Kami sebagai orang-orang percaya Tuhan, kami mau bergandeng tangan bersama-sama Tuhan, sehati, sepikir, sejiwa Tuhan, untuk memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan, untuk mengasihi saudara-saudara kami satu dengan yang lainnya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga saat kami bergandeng tangan Tuhan, nama Tuhan saja yang kami puji, kami agungkan. Tidak ada motivasi yang lain selain kami mau Tuhan mempersembahkan yang terbaik buat Engkau, dan nama Tuhan mau diagungkan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kalau saat ini Tuhan masih sering kami memiliki pikiran yang tidak baik atau motivasi yang tidak baik saat kami mengasihi, saat kami melayani Engkau, Tuhan, ampuni segala perbuatan kami ya Bapa yang masih tidak layak di hadapan Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami saat ini untuk memberi yang terbaik buat Engkau dengan motivasi yang benar di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada saat ini yang boleh menegur kami, yang boleh menguatkan kami, sehingga kami akan terus dan terus Tuhan untuk saling bergandeng tangan Tuhan, untuk mengasihi satu dengan yang lainnya, untuk menguatkan satu dengan yang lainnya, dan untuk kami saling Tuhan menjaga satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada perpecahan di antara kami, tetapi kami mau sehati sepikir untuk mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Kami berdoa saat ini Tuhan, menyerahkan untuk bangsa negara kami. Engkau tahu keberadaan banyak bangsa negara kami Tuhan, banyak saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami bencana musibah Tuhan,
Engkau yang akan menolong mereka. Tuhan akan melawat bangsa negara kami. Tuhan akan pulihkan bangsa negara kami ini Tuhan. Kami percaya lawatan Allah terjadi untuk bangsa negara kami Tuhan. Dan juga berdoa menyerahkan pada kesempatan saat ini untuk kota kami Salatiga. Tuhan kami percaya kepada Engkau. Tuhan juga akan melawat kota kami Salatiga tercinta ini. Tuhan akan memberkati hamba-hamba Tuhan. Tuhan akan memberkati anak-anak Tuhan yang ada di Salatiga ini. Tuhan akan memberkati gereja-gereja yang ada di Salatiga ini. Tutup bungkus dengan kasih kuasa-Mu. Tuhan akan yang membentengi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada di Salatiga ini. Sehingga Tuhan sendiri yang akan melawat kota kami Salatiga ini. Kami juga berdoa Tuhan kami menyerahkan untuk gereja kami, untuk Radio Betani FM ini dan untuk Gereja Betani. Tuhan memberkati Bapak melalui Gereja Betani dan Radio Betani FM ini. Tuhan kami boleh membagikan berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, dan banyak orang Tuhan dimanapun berada boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan banyak jiwa-jiwa melalui Radio Betani, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Memberkati Tuhan Radio Betani FM ini, setiap pengurus yang ada, setiap Mazda saat ini yang memegang ataupun pada saat ini yang mengurusi Radio Betani. Tuhan akan memberkati mereka semua ya Tuhan, setiap pengurus yang ada, sehingga Tuhan sendiri yang mau campur tangan, sehingga Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap pelayanan mereka ya Bapa, sehingga nama Tuhan yang dipuji diagungkan. Sungguh Tuhan kami juga berdoa menyerahkan Tuhan kami sebagai penyuluh agama Kristen. Tuhan akan memberkati kami, memberkati juga Kementerian Agama Kota Salatiga. Tuhan akan memberkati Tuhan, sehingga melalui penyuluh agama Kristen dan Kementerian Agama Kota Salatiga ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak orang-orang yang pada saat ini belum mengenal Engkau Tuhan boleh diberkati dan boleh menenangkan jiwanya, sehingga mereka boleh percaya untuk mengikut Engkau dan boleh memberikan hidupnya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan, ini syukur kami, dan ini syafaat kami. Kami naikkan setiap seruan kami pada pagi hari ini ke tangan kasih kuasa-Mu. Kami percaya saat kami berseru dengan kesungguhan hati kami pada saat ini, Tuhan mendengar seruan kami. Bukan saja mendengar, tetapi Tuhan akan menjawab satu demi satu setiap seruan kami. Terima kasih Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur di hadapan Bapa di surga. Haleluya Tuhan, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada kesempatan pagi hari ini saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan bila firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita, boleh menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tetap kuat di dalam menjalani hidup kita. Walaupun banyak tantangan, rintangan yang boleh kita hadapi, masalah yang boleh kita hadapi, tetapi dengan kebenaran firman Tuhan kita boleh dikuatkan, dan kita semakin kuat bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.